Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunta Tasik, NIM 1824018. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa melalui pendekatan matematika realistik. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Selama ini proses pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Satap Mesawa masih bersifat konvensional. Dengan kata lain, pada umumnya guru melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan metode mengajar tanpa memberikan pendekatan pembelajaran yang lain. Akibatnya, siswa hanya mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas tanpa memahami materi yang diberikan guru, dan hasil belajar khususnya bidang studi matematika masih rendah atau nilai-nilai siswa diketahui belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata kelas siswa kelas 7 adalah 66,24. Dalam proses pembelajaran matematika, yang diinginkan adalah pola pembelajaran yang dapat membuat matematika terasa mudah dan menyenangkan. Pembelajaran matematika hendaknya dikaitkan seoptimal mungkin dengan kehidupan dunia nyata dan alam pikiran siswa, sehingga bermakna dalam kehidupan siswa dan tidak terasa abstrak. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, perlu ada suatu gerakan untuk melakukan perubahan mendasar dalam pembelajaran matematika, terutama dalam strategi pembelajaran dan pendekatan. Yang perlu diperbaiki adalah perubahan dari pendekatan tradisional ke pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk meneliti hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa yang diajar menggunakan pembelajaran matematika realistik. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah dengan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk tindakan perencanaan pendekatan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, kerangka teori. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang ditimbulkan oleh hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya, dan perubahan itu berupa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah puncak dari suatu proses pembelajaran. Sujana 1989 halaman 22 menyebutkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajarnya. Jika dikaitkan dengan belajar matematika, maka hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mempelajari matematika. Pendekatan pembelajaran realistik. Pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Dalam matematika realistik, guru hanya sebagai fasilitator belajar yang mampu mengembangkan pengajaran yang interaktif. Guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar bagi dirinya, dan secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan persoalan real dan tidak terpampang pada materi. Ciri khas yang menonjol pada pembelajaran matematika realistik adalah digunakannya masalah-masalah atau soal-soal yang berawal dalam kehidupan sehari-hari yang konkret atau ada dalam pikiran yang ada dalam
dalam alam pikiran siswa sebagai titik awal proses pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran realistik. Yang pertama, memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan masalah lain kepada siswa, tetapi dalam konteks yang sama, setelah diperoleh beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan cara dan langkah yang ditentukan dengan memeriksa dan meneliti. Kemudian guru membimbing siswa untuk melangkah lebih jauh ke arah proses matematika vertikal. Yang kelima, menugaskan siswa baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan lain, baik terapan maupun bukan terapan. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika pendekatan matematika realistik diterapkan dalam pembelajaran matematika, maka kualitas belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa meningkat. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Satap Mesawa. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Mesawa tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa 25 orang, yaitu 17 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Faktor yang diselidiki. Ada beberapa faktor yang diselidiki dalam penelitian ini, yaitu faktor siswa, faktor guru, dan faktor hasil. Rencana tindakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus. Siklus pertama, tahap perencanaan. Menelaah kurikulum matematika kelas 7 yang berjalan pada tahun 2021-2022. Kemudian membuat skenario pembelajaran yang sesuai dengan tahapan pembelajaran matematika realistik. Membuat lembaran observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas ketika pendekatan pembelajaran matematika realistik diterapkan. Membentuk kelompok-kelompok kecil untuk keperluan pembelajaran dengan pendekatan realistik. Membuat LKS dan buku siswa. Menyiapkan alat bantu yang sesuai dengan materi kegiatan proses belajar mengajar dengan pendekatan matematika realistik. Kemudian tahap pelaksanaan tindakan. Secara umum tahap pelaksanaan tindakan meliputi tahap pendahuluan, tahap pengembangan dan penciptaan simbolis, tahap penjelasan alasan, tahap pembimbingan siswa untuk menemukan kembali konsep formal. Kemudian tahap observasi dan evaluasi. Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Data dari hasil observasi dicatat dalam lembar observasi meliputi kehadiran siswa, keaktifan siswa baik dalam hal bertanya, mengerjakan tugas, dan memberi tanggapan. Selanjutnya, melaksanakan evaluasi pada akhir siklus 1 dengan menggunakan tes tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang telah diperoleh selama siklus 1 berlangsung. Tahap refleksi. Dari evaluasi dan observasi digunakan untuk merefleksikan sejauh mana tingkat perubahan hasil belajar siswa. Hasil ini akan dipergunakan sebagai acuan untuk melangkah ke siklus selanjutnya. Kemudian siklus kedua. Langkah yang dilakukan pada siklus kedua pada umumnya sama dengan kegiatan yang dilakukan pada siklus 1 dengan melakukan beberapa perbaikan seperti mengamati siswa lebih tegas dan memberi teguran bagi siswa yang kurang disiplin. Untuk siswa yang hasil belajarnya rendah dan mengalami kesulitan menyelesaikan
soal, diberikan bimbingan khusus di kelas, dan diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal latihan di papan tulis, memberikan motivasi agar siswa dapat lebih bergairah dan senang belajar matematika. Kemudian hasil yang diperoleh dalam siklus ini diharapkan akan lebih baik dari siklus sebelumnya. Selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran matematika realistik dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. Teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini dari siswa dan dari guru. Jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang terdiri dari tes, hasil belajar, dan data dari lembar observasi. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis kuantitatif digunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik responden. Untuk analisis kualitatif digunakan kategorisasi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategorisasi skor penguasaan matematika adalah teknik kategorisasi standar berdasarkan tetapan Departemen Pendidikan Nasional dalam Sri Sastriani 2005 halaman 25. Untuk 0% sampai 34% dikategorikan sangat rendah, 35% sampai 54% dikategorikan rendah, 55% sampai 64% dikategorikan sedang, 65% sampai 85% dikategorikan tinggi, 85% sampai 100% dikategorikan sangat tinggi. Indikator kinerja. Keseluruhan data yang dikumpul selanjutnya dipergunakan untuk menilai keberhasilan tindakan yang diberikan. Dengan indikator keberhasilan adalah kualitas pembelajaran matematika yang mengalami peningkatan, di mana kualitas proses ditandai dengan terjadinya peningkatan keaktifan siswa dan perubahan sikap siswa, sedangkan kualitas hasil ditandai dengan meningkatnya skor rata-rata hasil belajar siswa. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.